Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga sobat prestasi yang kami banggakan, selanjutnya mari kita simak arahan dan juga sekaligus pembukaan acara Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tingkat SMP MTS dan SMA MA tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang terhormat Bapak Abdul Muti. Kami persilakan, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Suharti, Kepala Pusat Prestasi Nasional Ibu Maria Veronica Irene Herjono, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dewan Juri Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2024, Sobat Prestasi peserta opsi tahun 2024, serta Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami muliakan. Pertama-tama kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Kepala Pusat Prestasi Nasional dan Panitia Opsi 2024 atas penyelenggaraan acara opsi tahun 2024 ini. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tadi, opsi tahun ini tidak hanya diikuti oleh para siswa dari sekolah-sekolah yang ada di tanah air kita di Indonesia, tapi juga sekolah Indonesia di luar negeri. Ini menunjukkan bagaimana antusias dan juga bagaimana sambutan serta dukungan dari semua pihak atas penyelenggaraan acara opsi tahun 2024 ini. Saya baru pertama kali melihat dan menghadiri acara ini, dan waktu baru tiba tadi saya sempat mampir di stand dari Aceh seterusnya, yang kalau tadi saya ikuti semuanya satu persatu saya berhenti, mungkin tidak sempat membuka acara ini. Tetapi dari beberapa yang saya sempat untuk melihat dan kemudian juga berkomunikasi dengan para siswa yang menjaga stand masing-masing sekolah, saya melihat bagaimana kemampuan anak-anak kita, putra-putri kita dalam riset dan teknologi di berbagai bidang. Kehebatan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduknya, tetapi sangat ditentukan oleh prestasi anak-anak bangsa itu. Semua kita menyadari arti penting dari riset, tidak hanya sebagai bagian dari mendorong dan mendukung kreativitas para siswa, tetapi juga menjadi bagian penting di dalam melahirkan karya-karya inovatif yang memberikan solusi konstruktif atas berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Kalau kita mencoba membaca buku-buku tentang penemuan-penemuan yang merubah dunia, semuanya bermula dari sebuah proses sederhana, rasa ingin tahu terhadap berbagai macam peristiwa yang ada di alam sekitar kita. Semua kita, saya kira terutama yang hadir dari luar negeri, tadi disampaikan beberapa dari SILN, ke sini naik pesawat. Yang dari daerah-daerah juga ke sini naik pesawat. Dan kalau kita mencoba melihat sejarah,
pesawat yang sekarang menjadi bagian dari industri yang luar biasa itu dimulai dari rasa ingin tahu, rakyat bersaudara yang penasaran melihat burung-burung yang terbang di angkasa. Mereka tidak sekedar melihat burung-burung itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang ada di sekitarnya, tetapi mencoba untuk memahami mengapa burung itu bisa terbang. Banyak hal yang berkaitan dengan temuan-temuan hebat itu dimulai dari fantasi dan imajinasi, membayangkan bagaimana sesuatu itu terjadi di luar yang kita lihat. Sering kali banyak hal terjadi dimulai dari berpikir proposisional, if, jika, maka. Tetapi tentu saja kita tidak berhenti pada aspek membayangkan bagaimana sesuatu itu terjadi, tapi juga kemudian mencoba untuk menggali lebih jauh dengan berbagai macam teori dan mencoba melakukan dengan berbagai macam eksperimen yang kemudian melahirkan temuan-temuan yang merubah dunia. Sering kita juga membaca kisah Thomas Alva Edison, penemu listrik yang ketika di sekolah oleh gurunya dikembalikan ke rumahnya karena dianggap dia adalah anak yang tidak mampu untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Edison dikembalikan dengan surat cinta dari guru kepada orang tua Edison karena dianggap anaknya tidak mampu belajar. Tapi ternyata gurunya gagal memahami apa yang ada dalam pemikiran Edison kecil pada waktu itu. Dan bahkan kemudian ibunya juga membenarkan ketika melihat Edison tiba-tiba mengerami telur ayam yang ada di rumahnya. Sebuah perilaku yang seakan membenarkan apa yang dilakukan atau yang diputuskan oleh sang guru untuk seorang Edison muda pada waktu itu. Tapi ternyata Edison kecil pada waktu itu memiliki curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi. Apa rahasianya? Kenapa telur itu bisa menetas ketika dierami oleh ayam itu? Dan dari situlah kemudian lahir temuan-temuan yang luar biasa yang sekarang ini tidak bisa kita bayangkan bagaimana dunia tanpa listrik. Acara ini tidak akan bisa berlangsung kalau tidak ada listrik. Bahkan listrik itu tidak boleh berkedip, apalagi tertidur listriknya itu. Berkedip saja itu dampaknya sudah sangat luar biasa. Dan oleh karena itu maka upaya-upaya kita untuk mengembangkan talenta-talenta hebat Indonesia tentu harus dimulai dari langkah untuk kita mau memahami apa yang menjadi daya inspirasi dan apa yang menjadi minat serta talenta anak-anak kita. Ini saya kira sebuah langkah awal bagaimana kita mendorong anak-anak kita ini untuk lebih dekat dengan alam di mana mereka berada, dan kemudian melalui berbagai macam kajian ilmiah dan pendampingan dari para pendidik di sekolah, mereka kemudian bisa mengembangkan berbagai macam temuan yang bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan sains atau ilmu pengetahuan itu sendiri, tapi penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Upaya kita untuk mendekatkan anak-anak kita dengan alam sekitar juga menjadi bagian dari upaya kita bagaimana agar anak-anak kita semakin memahami dan mencintai alam, tempat di mana mereka berada, tempat di mana mereka bisa tumbuh, dan tempat di mana mereka bisa memberikan yang terbaik bagi dirinya, masyarakatnya, dan bagi bangsa dan negara. Ajang opsi ini adalah salah satu dari upaya kita, upaya pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk memandu dan mengembangkan potensi-potensi hebat, talenta-talenta hebat anak-anak Indonesia yang unik dalam berbagai bidang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara. Karena itu maka sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada panitia di semua tingkatan yang telah mempersiapkan acara ini, dan juga dukungan dari para kepala sekolah, para guru, dan para pendamping yang tadi disampaikan oleh Ibu Suharti, jumlahnya mencapai ribuan,
tapi yang sampai ke sini hanya sekitar 200 saja. Ini menunjukkan betapa acara ini adalah acara yang memang sangat prestisius, acara yang menunjukkan mereka yang datang ke sini adalah orang-orang yang highly selected, yang memiliki bakat-bakat istimewa dan karya-karya yang luar biasa. Mengakhiri acara ini, izinkan saya menyampaikan yang pertama tentu saja ajakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk lebih memperhatikan lagi bakat dan minat putra-putri kita, anak-anak bangsa dalam berbagai bidang. Mereka adalah generasi bangsa yang menjadi harapan masa depan kita semuanya. Kemudian yang kedua, marilah kita bersama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, suasana pembelajaran yang gembira, yang mendorong rasa ingin tahu dan kemudian mendorong mereka untuk memiliki kreativitas tanpa ada rasa takut, mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis dalam rangka menemukan sesuatu yang baru dan kemudian memandu mereka untuk mencapai cita-cita yang mulia dalam kehidupannya. Akhirnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Opsi tahun 2024 secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berlomba, semoga saudara-saudara sekalian sukses untuk meraih prestasi yang terbaik bagi Anda pribadi, bagi sekolah Anda, dan tentu saja bagi masa depan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti. Bapak dan Ibu hadirin dan sobat prestasi, dengan ini Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2024 resmi dibuka.